Itu waspadai 4 dosa ini. Nah, sebelum mulai pada malam hari ini, ada orang yang sudah bertanya kepada saya, mengapa hanya 4 dosa ini? Ya, sebenarnya dosa itu lebih daripada 4 macam ya, banyak. Dan pada dasarnya semua dosa harus kita waspadai. Tetapi ada 4 dosa khusus yang perlu kita waspadai di dalam konteks kitab Habakuk, di mana beberapa kali saya memimpin ini saya berseri menyampaikan dari kitab Habakuk. Nah, malam hari ini kita akan melihat dari Habakuk pasal yang kedua ayat 6 sampai 20. Yaitu ada 4 macam dosa yang perlu kita waspadai yang bertentangan dengan kita hidup dengan iman. Jadi jikalau kita hidup dengan iman, kita tidak berwaspada terhadap 4 dosa ini, maka kita akan menjauh daripada iman yang benar. Iman yang benar akan berwaspada dan mengatasi 4 macam dosa ini. Nah, 4 macam dosa ini di dalam Habakuk 2 ayat 6 sampai 20 itu disebutkan dengan kata-kata celakalah, celakalah, celakalah. Ada 5 kali celakalah yang muncul di dalam Habakuk 2 ayat 6 sampai 20, yaitu bagian yang meneruskan pada saat Habakuk di dalam pasal 2 ayat 4b mengatakan orang benar akan hidup oleh percayanya, orang benar akan hidup oleh imannya. Oleh sebab itu orang benar yang hidup oleh imannya harus berwaspada terhadap dosa-dosa yang bertentangan dengan hidup berdasarkan iman. Dari 5 kali kata celakalah, saya melihat ada 4 macam dosa yang perlu kita waspadai. Yang pertama, dari ayat 6 dan 9. Habakuk 2 ayat 6 dan 9. Yaitu dosa keserakahan. Greedy. Serakah. Ayat 6 dan 9 demikian. Habakuk 2 ayat 6. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Ayat 9 berbicara tentang dosa keserakahan juga. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Saudara-saudara, kata celakalah, celakalah, dosa keserakahan ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Kasdim, orang Babel yang menawan orang-orang Israel pada waktu itu, lalu mengambil harta milik orang-orang Israel termasuk perkakas-perkakas bait Allah yang seharusnya tidak boleh mereka ambil. Mereka menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, mengambil laba keuntungan secara tidak halal. Ini adalah dosa keserakahan. Tapi ucapan celakalah terhadap dosa keserakahan ini ternyata bukan hanya ditujukan kepada orang Kasdim, orang Babel waktu itu, tetapi juga bagi bangsa Israel sendiri yang zaman Habakuk itu diperintah oleh Raja Yoyakim yang juga dengan serakahnya menindas rakyatnya dan mereka juga melakukan berbagai korupsi. Dan ini berarti bagian ini juga ditujukan kepada setiap pembaca kitab Habakuk termasuk saudara dan saya supaya kita berhati-hati, berwaspada terhadap dosa keserakahan. Tuhan Yesus pernah berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan atau keserakahan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Keserakahan, ketamakan, dosa yang patut kita waspadai. Suatu kali ada 3 pria yang pada waktu mereka berjalan-jalan di satu tempat sepi, mereka menemukan akan tempat gua menyimpan harta karun. Lalu mereka itu dengan antusias, mereka mau untuk mengambil sebanyak-banyaknya dengan serakahnya. Tetapi mereka sadar untuk mengambil itu mereka perlu tenaga kan, dan mereka itu belum makan dan perlu juga beberapa peralatan. Akhirnya
Diutuslah salah satu untuk pergi ke kota, membeli makanan, dan juga membawa perkakas untuk bisa mengambil harta karun itu. Jadi pada waktu yang satu orang itu pergi, di tengah jalan dengan serakahnya dia berpikir, wah kalau harta karun itu untuk aku semua, maka aku akan menjadi kaya. Jadi aku akan racun dua temanku itu, beli makanan, diberi racun. Pada waktu dia berpikir begitu, beli makanan, dua orang yang tinggal di tempat harta karun itu juga dengan serakahnya berpikir, lebih baik kita bagi berdua daripada bagi bertiga. Jadi nanti kalau teman kita itu datang, kita bunuh saja. Dan betul saudara-saudara, pada waktu satu orang itu bawa dua makanan yang sudah diberi racun, lalu sampai ke situ ternyata dibunuh dia. Dan kemudian dua orang itu berpikir mereka akan menjadi kaya karena bisa membagi hanya dengan dua orang saja, tidak perlu dibagi tiga. Tetapi pada waktu mereka kemudian makan, maka mereka teracuni dan juga mati. Jadi akhirnya tiga-tiganya tidak mendapatkan akan harta itu. Ini menunjukkan dosa ketamakan, dosa keserakahan. Itu adalah sesuatu yang bahaya, yang harus diwaspadai, diatasi, yang bertentangan dengan hidup dengan iman. Dan pada saat ini, hidup saat ini, itu bisa saja seseorang itu menjadi tamak dengan warisan mungkin, atau di dalam hal korupsi, di dalam bisnis bersama. Dan ketamakan itu juga bentuknya bisa bermacam-macam ya. Perselingkuhan, percabulan itu juga seringkali menunjukkan sebagai bentuk dosa daripada keserakahan atau ketamakan. Dan ini bertentangan dengan iman, karena hidup dengan iman, belajar untuk konten. Belajar untuk bisa bersyukur dengan bagian kita. Dan terutama bagian kita yang tidak mungkin diambil oleh siapapun, yaitu bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagian kita adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan berkat-berkat rohaninya. Apakah kita konten? Dosa ketamakan adalah dosa yang bertentangan dengan hidup dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Macam dosa yang kedua, yaitu dosa menindas orang lain. Di dalam ayat 12, Habakuk 2 ayat 12. Ini berbicara tentang firman Tuhan mengatakan, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Menindas orang lain. Bangsa Kasdim lagi ini. Menindas bangsa Israel. Ataupun bangsa Israel, pemimpinnya juga menindas rakyatnya. Jadi Habakuk perlu mengingatkan hidup yang bertentangan dengan hidup berdasarkan iman, bukan hanya keserakahan tetapi juga menindas orang lain. Alkitab berkali-kali mengingatkan akan hal ini. Misalnya di dalam Ulangan 15 ayat 5. Jangan menindas budak atau hamba yang ada padamu. Ingat dahulu kamu juga budak di Mesir. Saudara-saudara, ini mungkin penerapannya saat ini adalah jangan menindas pembantumu, orang-orang yang bekerja padamu, karyawan. Ingatlah bahwa kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa oleh Tuhan. Seharusnya kita juga bisa menunjukkan belas kasihan atau kasih kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Nah, saudara-saudara, bentuk penindasan saat ini itu bermacam-macam ya. Yang seringkali ada dalam hidup sehari-hari adalah juga di dalam diskriminasi sosial. Ya, seringkali kita hanya mau bergaul dengan orang-orang tertentu dan kita meremehkan suku bangsa tertentu. Itu juga merupakan suatu dosa, menindas meremehkan orang lain yang bertentangan dengan hidup berdasarkan iman. Macam yang ketiga, dosa yang patut kita waspadai berdasarkan Habakuk 2, 6-20 ini, yaitu dimulai dengan kata celakalah di dalam ayat yang ke-15. Yaitu dosa yang membuat orang lain jatuh dalam dosa. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Dosa membuat orang lain jatuh dalam dosa. Ini patut kita waspadai saudara-saudara, karena dosa ini merupakan
hobinya iblis atau setan. Jadi setan, Alkitab mengajarkan bahwa dulunya adalah malaikat Tuhan yang memberontak kepada Tuhan lalu menyeret sepertiga daripada malaikat, sepertiga. Nah, saudara-saudara, memang mau menjatuhkan juga teman-temannya, ayo ikut berbuat dosa. Dan iblis pun memang mencobai manusia, Adam dan Hawa, supaya jatuh dalam dosa. Sikap untuk membuat orang lain jatuh dalam dosa, itu dibaliknya adalah pekerjaan daripada iblis sendiri. Bileam dengan motivasi yang jahat dipakai oleh iblis, memakai akan orang-orang Moab, perempuan-perempuan Moab, supaya menjatuhkan orang-orang Israel, pria-pria Israel jatuh dalam dosa percabulan, perzinahan. Oleh sebab itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, di sana diingatkan bahwa waspadalah karena iblis itu seperti singa yang mengaum, mau menerkam mangsanya. Dan di dalam 1 Petrus 5 ayat 9-nya diingatkan, lawanlah dengan iman yang teguh. Hidup berdasarkan iman kepada Tuhan yang teguh adalah hidup yang bisa untuk mengatasi, mewaspadai dan mengatasi dosa supaya tidak membuat orang lain jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, dalam hidup sehari-hari kita, seringkali kita sadar ataupun tidak, kita bisa membuat orang lain itu juga jatuh di dalam dosa. Misalnya, saudara-saudara, sebagai orang tua, jikalau kita tidak waspada, kita mungkin berbicara kasar, kotor, kebun binatang keluar terhadap orang di rumah kita. Anak-anak kita melihatnya. Bukankah kemudian sadar atau tidak mereka juga bisa menirunya, ikut jatuh di dalam dosa yang seringkali memakai nama Tuhan dengan sia-sia dan sebagainya. Kelemahan kita yang meremehkan atau tidak memiliki waktu dengan sungguh-sungguh serius untuk merenungkan, membaca firman, berdoa, yang seringkali juga ditiru oleh anak-anak kita, bukankah kita membawa mereka juga jauh daripada Tuhan? Dan ini patut kita waspadai, saudara-saudara. Dan yang keempat, berdasarkan Habakuk 2, 6-20, yang dimulai dengan kata celakalah, yaitu di dalam ayat 19, kita bisa melihat dosa yang sebenarnya itu adalah dosa yang mendasari semua dosa-dosa lainnya. Dan ini kita perlu waspadai, yaitu dosa penyembahan berhala, worshiping idols, menyembah berhala. Ayat 19 di situ dikatakan, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Saudara, ini praktek penyembahan berhala ya. Berdoa kepada sepotong kayu, atau berkata-kata dan menyembah sebuah batu. Ini praktek penyembahan berhala. Dan ini merupakan